Mari saudara sekalian, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan. Kami secara pribadi mendapatkan firman dari Tuhan. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam bagi saudara sekalian yang beribadah di rumah secara online maupun beribadah di gereja. Bagi GKI Kuta Bali, ini adalah hari pertama dari bulan keluarga. Sepanjang 1 bulan ini kita akan memikirkan, menggumulkan tema-tema keluarga. Dan sebagai dasar dari firman Tuhan yang akan kita gumulkan, mari kita sama-sama membuka Mazmur 128. Dan kemudian nanti kita akan membaca dari Amsal 31. Sekarang kita buka dulu Mazmur 128. Kita hanya akan membaca ayatnya yang keempat. Mazmur 128 akan saya bacakan ayatnya yang keempat. Demikian teks Alkitab kita. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan selanjutnya Amsal 31 ayat yang ke-30. Amsal 31 ayat 30. Dua ayat terakhir dari kitab Amsal, Amsal 31 ayat 30. Demikian saudara sekalian teks Alkitab. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudaraku sekalian, ketika kita memikirkan tentang keluarga, maka keluarga sebenarnya adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Allah itu sendiri. Yaitu ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan Allah menyatukan mereka dan memberkati mereka. Disitulah keluarga, lembaga pertama diciptakan. Dan selanjutnya saudara, kepada keluarga ini Tuhan Allah mengaitkan rencana kekalnya termasuk rencana kekal keselamatan. Saudara sekalian, keluarga punya makna yang penting, punya peran yang penting di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita bisa tahu bukan, di dalam hidup kita nyata betul betapa pentingnya keluarga. Bagi saudara jemaat GKI Kuta Bali mungkin ingat saya pernah menyampaikan khotbah di mana di dalam kali itu saya mengutip suatu penelitian yang dilakukan di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ketika itu terjadi krisis ekonomi. Dan kita tahu ketika terjadi krisis ekonomi biasanya banyak konflik dan di dalam keluarga pun banyak konflik. Namun yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak yang tetap berprestasi di sekolah. Dan anak-anak ini tidak bertingkah laku yang tidak baik di sekolah. Padahal krisis ekonomi terjadi, padahal anak-anak lain tidak bersikap demikian. Mereka bertingkah, mereka tidak mampu belajar dengan baik. Nah saudara, setelah diteliti ternyata ditemukan bahwa anak-anak yang tetap berperilaku baik, tetap berprestasi, orang tua mereka tidak membawa stres karena krisis ekonomi itu ke dalam rumah. Orang tua itu bisa memisahkan permasalahan, pergumulan
Dan bagaimana mereka di rumah tetap menghadirkan kehangatan. Anak-anak tetap merasa nyaman. Maka mereka di luar rumah, anak-anak ini tidak berpola yang aneh-aneh. Nah saudara, ini sebetulnya menunjukkan bahwa keluarga itu berperan penting membentuk masyarakat yang baik. Dan ada sebuah riset yang lain saudara, ini dilakukan di antara para pemimpin perusahaan. Riset itu memang di bawah tahun 2000, tapi ini hasilnya sangat menarik saudara. Dari 1.365 direktur yang diteliti, 87% dari direktur-direktur ini mereka tetap bersama dengan pasangan nikahnya. Dan kemudian 92% dari para direksi ini mereka dibesarkan oleh orang tua yang lengkap. Hal-hal ini mau menyatakan apa? Keluarga yang baik, membentuk orang-orang yang baik, komunitas yang baik, masyarakat yang baik. Dan jelas keluarga itu sangat penting perannya di dalam kerajaan Allah. Namun saudara, ada cerita-cerita lain. Ada kisah-kisah lain. Misalnya ini seorang bernama Bob. Yang memang dalam profesinya dia mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin organisasi ini. Dan Bob itu seringkali bepergian ke luar negeri. Saking seringnya maka di rumah pun itu tersedia satu koper penuh dengan pakaian. Sehingga manakala Bob kembali dan Bob tidak lama akan pergi, dia tidak perlu lagi packing-packing karena sudah tersedia. Dan dalam 1 tahun dia bisa 9-10 bulan tidak ada di rumah. Tetapi di luar negeri melakukan profesinya. Bob punya seorang anak bernama Sharon yang tumbuh besar praktis. Bob ini banyak sekali tidak hadir dalam hidupnya. Di usia remaja kemudian menjelang pemudi saudara. Maka di usia pemudi itu Sharon kesepian. Ya. Sharon itu stres. Dia telepon papanya. "Pa, bisa nggak pulang?" Sharon pengen papanya itu menemaninya. Namun Bob saat itu berkata, "Aku tidak bisa pulang sebab aku harus pergi ke Vietnam." Memang akhirnya dalam keadaan kesibukan itu Bob lebih memilih kesibukannya daripada di rumah. Sehingga Sharon yang kesepian, Sharon yang stres, akhirnya memutuskan dia mau bunuh diri dan dia coba bunuh diri. Tapi puji Tuhan, terselamatkan. Sang mama yang hadir ke rumah sakit menemui Sharon. Melihat Sharon berbaring dengan peralatan medis. Dan Sharon berkata pada mamanya, "Mom, I know you love me. Mom, saya tahu kamu mencintaiku. Tetapi aku cuma ingin tangan ayahku merangkul dan memelukku." Tetapi Bob lebih sibuk di luar rumah. Terus menerus keadaan membuat Sharon semakin tertekan, semakin depresi, dan akhirnya dia kali kedua mencoba bunuh diri. Kali ini dia berhasil. Tapi ini kisah menyedihkan saudara. Kisah memprihatinkan. Kita berharap ini bukan keluarga Kristen. Kita berharap ini keluarga dari mereka yang ada di seberang sana. Tetapi sayang sekali ini keluarga Kristen, bahkan keluarga yang mengatakan saya melayani kerajaan Allah. Dan kalau kita bicara keluarga Kristen, maka banyak potret-potret lain yang kadang membuat kita bisa terkesima dan tergagap-gagap. Kenapa begini? Suami tidak setia kepada istri, istri tidak setia kepada suami. Orang-orang yang tinggal bersama satu rumah dan bahkan sudah punya keturunan tapi tidak pernah berada dalam pernikahan yang kudus.
Generasi muda yang sibuk melayani di gereja dengan talenta, bahkan bisa memimpin tim pujian, tetapi sikap hidupnya melakukan apa yang disebut seks bebas. One night stand. Lu suka, gue suka, yuk kita pergi sama-sama. Toh seks itu hanya untuk kenikmatan, seperti kita pergi keluar makan sate. Mirip begitu sebenarnya. Masa seks itu dipisahkan dari rencana kudus Allah, tapi inilah zaman di mana kita hidup. Apa itu pernikahan? Apa itu keluarga? Kalau tingkat perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat, ceklah data. Kita akan menemukan itu. Maka sebetulnya sangatlah urgent, genting, dan penting untuk kita mengupayakan pulihnya keluarga. Untuk kita mengupayakan membangun keluarga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, maka dari itu, mari tempatkan Tuhan semakin jadi pusat di dalam kehidupan kita dan keluarga. Amin, saudara. Kita tempatkan Tuhan semakin jadi pusat dari kehidupan kita. Tadi kita membaca, saudaraku, Mazmur 128 itu yang berkata tentang seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan kita juga baca Amsal 31 yang dikenal sebagai Amsal tentang wanita bijak. Bukankah begitu, saudara ya? Kita familiar itu Amsal tentang wanita bijak. Tetapi tadi kita baca di Amsal 31 ayat 30, istri yang takut Tuhan. Ya, pria yang takut Tuhan, wanita yang takut Tuhan, di manakah engkau? Pria yang takut Tuhan, wanita yang takut Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti menghormati Tuhan dan mengakui kedaulatannya. Takut akan Tuhan bicara tentang ketundukan di bawah kekuasaannya dan satu rasa kagum yang mendalam. Sehingga saya sepakat sekali dengan Billy Graham yang mengatakan demikian, dengan takut akan Tuhan, maka barulah orang bisa menyembah dan mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Tuhan Yesus berkata, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tema takut akan Tuhan berulang. Kita perlu hayati, kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Di lain kesempatan, saudaraku, Tuhan Yesus itu mengkritik orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang Tuhan kritik ini bukanlah penjahat-penjahat dalam masyarakat. Mereka adalah kaum beragama yang sangat ketat, perilakunya saleh. Tuhan Yesus berkata, tapi ya saudara perhatikan, Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, perilakunya saleh, perilakunya agamis, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang hatinya jauh daripadaku. Banyak orang, banyak di antara kita, bahkan kita bisa jadi saudara mengutamakan kesalehan lahiriah. Saya dan saudara bisa membentuk perilaku kita seperti orang yang takut Tuhan. Perilaku luar takut Tuhan. Tapi apakah hati kita sungguh takut Tuhan? Tuhan melihat hati. Kalau hati kita sebenarnya tidak takut Tuhan, percayalah saudara, maka kita tidak akan konsisten sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Dan biasanya, kemungkinan besar, saya dan saudara tidak konsisten hidup takut Tuhan di dalam keluarga. Kenapa? Mereka orang terdekat. Secara alamiah di dalam keluarga kita itu tampil apa adanya. Dan itu terbukti jelas di Matius 15, kritik Tuhan Yesus tadi kepada orang-orang Yahudi yang Tuhan Yesus bilang hati kamu jauh daripadaku. Konteksnya apa?
Orang Yahudi ini mengutamakan persembahan kepada bait Allah. Tampak saleh, tampak spiritual. Namun mereka mengabaikan bagaimana semestinya merawat orang tua mereka. Seorang pria mendekati paruh baya, dihargai di dalam gerejanya. Dia bersama istrinya yang sudah pasangan senior menjadi panutan bagi keluarga muda di gereja itu. Namun mengherankan sekali, pipi dari sang istri tidak jarang tampak kemerahan. Bukan karena terkejut, mendapat surprise, mendapat tanda cinta dari sang suami maka memerah pipinya. Bukan pula karena mengenakan perona pipi berwarna merah. Tetapi karena seringkali tangan yang besar dari suaminya itu mendarat dengan keras di pipi istrinya. Bukan ini yang diharapkan. Bukan ini yang menjadi mimpi kita. Kita adalah orang-orang yang memang rapuk dan lemah dan kita berjuang keras hidup takut akan Tuhan. Tapi inilah yang dibutuhkan. Orang-orang yang jatuh bangun tapi terus mau berjuang, hidup takut akan Tuhan di dalam konteks keluarga terlebih dahulu. Saudara, tadi kita membaca sebenarnya dari Mazmur 128 maupun Amsal 31 banyak berkat Tuhan, janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan namanya. Mazmur 128 bicara orang laki-laki yang takut Tuhan, maka istrinya bagaikan pohon anggur yang subur. Berbicara apa? Berbicara banyak. Berbicara kesuburan dalam arti kemudian memang terkait dengan berketurunan. Berbicara kalau dibandingkan dengan Kidung Agung dan sebagainya, bagaimana menjadi daya tarik yang indah, yang agung secara seksual kepada suaminya. Dan kesuburan dalam arti karakter-karakter yang baik. Laki-laki yang takut akan Tuhan, anak-anakmu seperti kata Mazmur 128, seperti pohon zaitun di sekeliling meja makanmu. Pohon anggur, pohon zaitun, bagi orang pada masa itu bukanlah untuk konsumsi makanan sehari-hari untuk bertahan hidup. Tetapi apabila ada pohon anggur, ada pohon zaitun, maka hidup itu lebih nyaman. Hidup itu lebih menyenangkan. Maka sebenarnya janji berkat dari Tuhan adalah laki-laki yang takut Tuhan, maka keluargamu akan nyaman, keluargamu akan sejahtera, keluargamu akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang baik. Wanita yang takut Tuhan, Amsal 31. Suami, pria-pria itu akan terkenal di pintu gerbang. Maksudnya apa? Pria yang dipercaya di masyarakat. Pria menjadi panutan. Di belakang pria sukses ada istri yang takut Tuhan. Wanita yang takut Tuhan, anak-anakmu akan berbahagia. Anak-anakmu akan merasakan berkat dari Tuhan. Ya saudara, kitab suci kita memperlihatkan kalau laki-laki dan wanita takut Tuhan, maka berkat itu bagi keluarga itu. Tapi ada berkat lain yang juga Alkitab katakan, yang juga di sini sebenarnya akan memberikan kepada kita kepuasan yang lebih lagi. Mazmur 128. Di bagian akhir dari ayat ke-6 itu dikatakan, damai sejahtera atas Israel. Kata yang lazim bukan? Damai sejahtera, shalom. Namun saudara, shalom di sini maksudnya bukan sekedar perasaan tentram, perasaan tenang. Shalom di sini bicara tentang relasi yang damai, yang baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam yang dipercayakan Tuhan kepadanya.
Ketika bicara shalom, bicara pemulihan yang utuh. Maka janji berkat dari Tuhan adalah keluarga itu akan nyaman, keluarga itu akan baik-baik, keluarga itu akan merasakan berkat Tuhan, dan pemulihan yang utuh itu terjadi dari komunitas yang lebih luas. Kalau dikatakan damai sejahtera atas Israel, maka dari keluarga damai sejahtera itu dirasakan oleh komunitas orang percaya, oleh gereja. Nah, gereja ini bisa gereja lokal, misal GKY Kuta Bali. Gereja secara regional, misalnya gereja seprovinsi Bali. Bisa kita bicara gereja secara nasional, se-Indonesia, universal, seluruh dunia. Dari keluarga. Keluarga dipulihkan. Komunitas orang percaya dipulihkan. Masyarakat lebih luas dipulihkan. Ini mimpi kita. Shalom di dalam keluarga, shalom di dalam masyarakat, shalom bagi banyak orang. Yang pertama, shalom dalam keluarga. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Siapa suami yang mengasihi istrinya? Yang di rumah maupun yang di gereja, siapa istri yang mencintai suaminya? Apa yang mau saudara berikan yang terbaik bagi pasangan hidupmu? Apa yang mau saudara berikan? Saudara mungkin mampu memberikan ini, memberikan itu, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Tapi tahu? Hal yang terbaik yang dapat kita berikan kepada pasangan kita adalah kalau kita dapat mempengaruhi, kita dapat berperan begitu rupa sehingga pasangan kita semakin serupa Kristus, atau pasangan kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Relasi pernikahan semestinya seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pertumbuhan yang utuh. Bukan cuma menjadi lebih baik dalam aspek lebih taat berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih rajin ke gereja. Tapi sungguh-sungguh keutuhan hidupnya makin serupa Kristus. Nah, saudara sekalian, ada seorang bernama Lee Strobel. Kalau saudara tahu buku-bukunya itu baik-baik sekali buku-buku Lee Strobel. Namun dahulu Lee Strobel adalah bukan orang yang percaya adanya Allah. Tapi ia punya istri bernama Leslie yang kemudian menjadi orang Kristen. Terima Tuhan Yesus. Lalu Leslie ini mulai ikut kelompok PA. Dan seiring perjalanan Leslie ikut PA, ikut persekutuan. Semakin lama saudara, Leslie menjadi istri yang semakin baik. Menjadi ibu yang semakin baik. Lee Strobel lama-lama penasaran. Siapa sih Yesus Kristus ini? Sampai istriku berubah. Lee Strobel lalu mulai cari tahu. Dia jurnalis yang suka menginvestigasi banyak hal. Dia terus mempelajari, terus menekuni sampai akhirnya dia tidak bisa tidak, dia bertelut dan mengakui. Bukan cuma dia mengakui adanya Tuhan Allah, tetapi dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak buku-bukunya yang menguatkan iman percaya. Menjadi buku apologetika yang mudah dibaca oleh jemaat yang bukan mempelajari teologi seperti kami-kami yang merupakan lulusan STT. The Case for Christ misalnya itu yang paling populer. The Case for Faith dan sebagainya. Pemulihan di dalam keluarga. Siapa di sini orang tua yang sayang anaknya? Rasanya orang tua sayang anak ya saudara ya. Walaupun pada prakteknya saya menemukan ada orang tua yang tidak siap menyayangi anaknya. Tetapi kita pada umumnya kita cinta, kita sayang anak kita. Apa yang kita berikan kepada anak kita? Makanan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, baju terbaik, pendidikan terbaik, semua yang terbaik. Mungkin ada di antara kita sudah memikirkan nanti mau meninggalkan apa, memberikan warisan apa.
Tapi apa legacy paling baik, hai para orang tua? Apa warisan paling penting dari kita untuk anak-anak kita orang tua? Iman kepada Kristus. Yang membawa anak kita bukan cuma nyaman kini dan di sini, tetapi kini, di sini, dan nanti di masa depan. Anak-anak kita mendapat kepuasan yang sejati ketika mereka mengalami Kristus dan berjalan bersama Kristus. Siapa di sini anak-anak yang mencintai orang tua? Kita ingin merawat, kita ingin memperhatikan, kita ingin berbakti. Tetapi bakti yang indah adalah kalau kita bisa berupaya mempengaruhi orang tua kita sehingga orang tua kita mengenal Tuhan. Kita mendoakan orang tua itu bukan alternatif terakhir. Karena saya tahu kadang-kadang tidak mudah bagi kita mempengaruhi orang tua kita. Doa kita adalah pelayanan kita kepadanya. Intensionalkah kita? Sengajakah kita? Sungguh-sungguhkah kita berdoa bagi anak kita? Bagi kita yang mungkin punya keluarga besar, apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keberadaan mereka? Bisakah kita mempengaruhi mereka? Dan betapa indahnya kalau keluarga itu saudara menjadi penyalur shalom kepada orang-orang lain. Ya, saya ingat sekali tahun 2019. HUT GKY Kuta Bali ke-21. Waktu itu kita melakukan pelayanan ke Pengalon. Dan sebelum berangkat, kita berangkat waktu itu dengan beberapa mobil cukup banyak waktu itu. Kita packing barang-barang yang mau dibawa untuk dibagikan, diberikan kepada masyarakat di sana. Dan saudara tahu yang packing itu siapa? Keluarga. Ayah, ibu, anak, gotong-gotong ada yang masukin apa. Saudara tahu itu maknanya sebenarnya apa? Disitulah terjadi pemuritan. Disitulah anak belajar melayani Tuhan dengan melihat papa mamanya melayani. Ketika di Pengalon, anak remaja pemuda dan ada orang tua, ada orang dewasa melayani panggung boneka untuk anak-anak. Yang lain ada bapak-bapak, ada anak remaja ataupun anak-anak, ada beberapa anak kecil. Bersama-sama kita membereskan saudara, ngambilin sampah di pantai itu. Saudara masih ingat nggak itu pengalaman kita 2019? Itu secara sengaja kita coba hadirkan. Karena semua pelayanan dapat menjadi konteks di mana gereja memperlengkapi keluarga. Sehingga terjadi pemuritan di dalam keluarga. Tapi pemuritan itu nggak berhenti di situ saja. Karena kemudian keluarga jadi berkat bagi yang lain. Nah, ini pemikiran saya yang memang belum saya sharingkan kepada para majelis, para penatua. Karena muncul ketika saya mempersiapkan semua ini. Saudara, hari Kamis kita ada berbagi nasi kotak. Tujuannya penjangkauan. Dari mereka yang datang, sudah ada yang kita kunjungi, sudah ada yang kita lakukan pelayanan lanjutan. Saya memimpikan, kalau nanti kemudian 1 keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga jemaat kita mendekati keluarga yang dibantu. Misalnya, lalu sang ayah berkomunikasi dengan sang ayah dari yang dibantu. Ibu dengan ibu yang dibantu. Anak dengan anak. Kan usia kurang lebih sama. Jenis kelamin kurang lebih sama. Maka itu menjadi sarana praktek keluarga jemaat kita bermisi. Dan dengan pendekatan personal keluarga dengan keluarga. Lebih intensional dan lebih mungkin terbuka peluang untuk terjadinya upaya mempengaruhi dan menjangkau. Kemarin juga saya bertemu orang yang melakukan social enterprise di Bali. Terbuka peluang, Tuhan pimpin kiranya kita. Sehingga ada keluarga-keluarga jemaat yang bisa kemudian mengadopsi misalnya keluarga nelayan tertentu penghasil garam di Bali. Yang sebenarnya garamnya sangat baik. Tujuannya apa? Di situ ada upaya penjangkauan. Upaya saling mempengaruhi. Tapi saat keluarga melakukan itu di dalam keluarga jemaat kita, terjadi proses pemuritan, proses pemulihan. Dan ini yang kiranya Tuhan pimpin
untuk kita kerjakan. Tapi selepas dari semua ini, saudara, kita mau mulai dari mana? Kita mau mulai dari mana? Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu setiap kita pribadi demi pribadi. Kita sungguh serius dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh takut Tuhan, maka secara pribadi kita mempraktekkan, menghayati dan menghidupi itu. Dan mari kita mulai bersikap konsisten dengan itu dalam relasi kita di keluarga. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai anak. Kalau saudara mungkin dalam posisi saudara sudah punya menantu, sudah punya cucu, coba sharingkan, pengaruhi menantu kita, cucu kita. Kalau saudara mungkin Tuhan percayakan pergumulan hidup yang berbeda, konteksnya berbeda. Bukan di dalam konteks keluarga berupa pasangan hidup seperti ini. Pengaruhi siapa saja yang saudara bisa. Teman kelompok, anggota gereja, keluarga besar. Sehingga kiranya saudara mimpi ini yang sebenarnya berdasarkan kepada apa yang Alkitab katakan. Itu terrealisasi sehingga shalom itu bagi banyak orang. GKY Kuta Bali mencoba berupaya semaksimalnya melengkapi keluarga. Maka bulan keluarga ini setiap minggu kita akan gumulkan. Baik keluarga dalam konteks suami, istri, orang tua, anak. Nanti kita akan juga berbicara tentang keluarga dalam konteks keluarga Allah. Tetapi ada beberapa aktivitas yang secara sengaja coba diciptakan. Supaya gereja melengkapi orang tua dengan anak. Dan minggu yang akan datang akan ada satu kegiatan. Father and Kids. Video klipnya sudah saya siapkan. Mohon dapat diputar. Saudara, Father and Kids Day, walaupun itu adalah untuk dikatakan ayah dan anak, tetapi istri, ibu tetap ikut. Memang ini dirancang khusus, saudara, dan sudah ada 4 keluarga dari Jakarta, rekan-rekan pelayanan saya di masa yang lalu, yang hadir khusus untuk melayani kita. Sasarannya adalah orang tua dengan anak-anak dari usia 4-5 tahun sampai kemudian kira-kira 13 tahun. Tapi bukan cuma permainan. Ada banyak pembicaraan iman oleh
mereka yang bersama-sama dengan kami terbiasa melakukan ini. Mari para orang tua sediakan waktu, kita akan berkumpul di gereja jam 7 pagi. Dan kemudian menikmati ini sampai sekitar jam 1. Sementara sorenya, yaitu satu kegiatan lain. Dan flyernya mohon agar dapat ditayangkan. Yaitu merupakan suatu kegiatan yang lain lagi. Kalau ini adalah untuk orang tua dengan anak-anak di usia remaja. Remaja dikatakan masa penuh turbulensi. Tetapi remaja adalah masa di mana kesempatan masih terbuka. Sebelum anak-anak remaja kita kuliah di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Sebelum anak-anak kita mulai mengembangkan sayapnya dan pergi menjalani hidupnya sendiri. Inilah momennya untuk kita semakin dipulihkan dalam relasi dengan anak remaja. Malamnya jam 7 malam dan akan dilayani oleh Ibu Ane Kartawijaya dan tim. Yang pagi dilayani oleh Ibu Ane Kartawijaya, Pak Christian Kartawijaya dan tim. Saudara, gereja kita melakukan ini untuk apa tujuannya? Melengkapi keluarga. Dan nanti di bulan Mei juga akan ada satu talent show bagi Komisi Kaleb. Tujuannya apa? Bukan opa oma itu kemudian talent show, tetapi ketika opa oma perform, anak mantu cucu hadir. Sebab seringkali apa? Orang tua dibiarkan sendirian. Persekutuan Komisi Lansia, Persekutuan Komisi Kaleb menjadi tempat menitipkan orang tua di usia indah. Anak-anak dan cucu kemudian tidak perlu repot ngurusin mereka. Tetapi ketika opa oma itu perform dengan talentnya, anak mantu cucu hadir. Kami berupaya. Di situ menjadi konteks anak mantu cucu menghargai dengan semakin tulus orang tua di usia indah. Kiranya Tuhan menolong kita. Gereja berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan, melatih keluarga. Dan biarlah shalom semakin terjadi dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan akhirnya kepada masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tolong kami dapat melakukan apa yang sudah kami pikirkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.